Ya, jadi masuklah ke materi administrasi. Sidang pertama dibuka tadi tanggal 10 itu, yang sebenarnya tujuannya itu kalau sudah dianggap lengkap oleh majelis hakim, tinggal menjawab gugatan kita, kan begitu. Atau setidak-tidaknya kita membacakan isi gugatan tersebut, ya, baru dijawab. Nah, sistem dijawabnya itu sekarang kan pakai iCode, internet ya, iCode gitu ya, hampir seluruh Indonesia lah ya. Sebenarnya lebih bagus, memang harus ketemu face to face, itu lebih bagus sebenarnya daripada iCode. Nah, muncullah di gugatan tergugat 7 dan 8 itu ada salah satu orang yang mengajukan kuasa, bahwa dia mendapat kuasa dari Abdesi dan siapa saya nggak tahu. Ternyata salah satu orang itu yang namanya Firdaus itu. Nah, saya sudah bilang ke majelis hakim bahwa dicek kalau salah satu pengacara tersebut itu basnya sudah dibekukan. Apa bas itu? Berita acara berita acara sumpah. Bas itu dari mana itu? Dari pengadilan tinggi. Nah, kebetulan dia karena dari Banten, maka dikeluarkan dari Banten, sudah dibekukan atas apa yang terjadi perbuatannya, gitu ya. Atas terjadi perbuatan. Di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang waktu itu ribut, ada Rasman sama ada Hotman Paris, kan begitu. Kita nggak masuk di situ lah ya. Kita hanya prosedur saja. Karena saya bilang kalau itu dipakai kan sudah dibekukan. Kalau udah dibekukan kan dianggap dicabut, nggak boleh beracara. Nah, itu tidak mau, dia merasa loh, itu kan law firm saya. Law firm itu kan berasal dari person, seseorang yang mengajukan. Nah, seseorangnya ini sudah dibekukan, maka law firmnya buat apa digunakan? Kan begitu. Nah, saya kira itu yang penting dulu untuk saya sampaikan. Sehingga hakim, majelis pada saat itu responnya cukup bagus, cukup baik gitu loh ya. Bahwa ini harus dirubah, ini harus diganti. Kalau memang ini buat surat kuasa, siapa yang mengkuasakan kepada Anda, ya kan? Dan bukan lagi pakai kop ini, istilahnya begitulah kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Karena sudah dibekukan kan basnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya si siapa itu namanya Firdaus tuh melawan. Ya melawan tuh merasa dia disudutkan dengan begitu. Nah, ributlah, gaduhlah di dalam sidang. Walaupun dia tidak masuk di dalam sidang, dia pengunjung. Ya. Nah, seharusnya kalau menurut saya hakim berlaku tegas dan sigap, harusnya, bahwa kegaduhan ini sudah pernah terjadi di utara. Kenapa dengan adanya ini terus di pusat mau dibuat gaduh juga? Harusnya tegas ya, ada permanya, peraturan Mahkamah Agung, ada pasalnya juga, hakim bisa mengeluarkan bisa, kamu keluar, bikin gaduh, perintahkan polisi, perintahkan satpam, perintahkan keamanan, bisa. Bahkan bukan cuma itu, kalau dia melawan bisa dipidana, yang pernah terjadi di PN Utara yang dilaporkan ke Mabes. Dan menurut saya kejadian tadi itu menjadi pertimbangan juga seandainya ada penyidik dari Mabes atau melalui video bahwa orang ini nggak kapok-kapok. Kalau dalam Islam itu ya menyangkut akhlak lah. Saya tidak ada hubungan dengan seorang yang namanya Firdaus yang katanya memiliki gunung bisa menghidupkan 1000 tahun orang seluruh dunia. Saya nggak ada hubungan. Ya, artinya saya hanya berbicara prosedur secara hukum bahwa harus begitu cara beracara, baik diatur di Undang-Undang Advokat 18/2003 dan juga cara-cara di KUHP serta cara-cara di peraturan Mahkamah Agung bagaimana kita bersidang. Nah, itu dulu. Kalau saya posisinya penggugat dari prinsipal yang menggugat Jokowi, Aguan, Antoni Salim, Airlangga Hartarto, Abdesi dan beberapa PT, termasuk turut tergugat adalah Sri Mulyani.
ya Menteri Keuangan turut tergugat, ya bukan tergugat, turut tergugat karena dia berhubungan dengan keuangan, siklusnya kan begitu. Nah kalau yang si tadi Anda sebut, ya Firdaus itu menjadi pengacara kalau enggak yang tergugat 8 apa 7, kira-kira itu atau kedua-duanya. Nah itu yang menurut kami sanksi. Kenapa saya katakan sanksi? Saya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa jika ini yang dipakai, ini kan sudah dicabut basnya, dibekukan. Maka ya ini kan marwahnya majelis hakim juga dong kalau diterima. Masa majelis hakim akan mengangkangi putusan Mahkamah Agung, mengangkangi putusan PT? Apa isi putusannya? Melaporkan si manusia tersebut yang naik ke meja itu ke jalur pidana dan berjalan prosesnya di Mabes Polri. Ya begitu. Tinggal menunggu apa itu proses perkaranya. Apakah 335 perbuatan tidak menyenangkan tetap jalan atau 207 dan lain sebagainya, itu hak penyidik untuk mencari, kan begitu. Karena moral seorang advokat itu kan harus diuji, harus memenuhi standar akhlak lah. Tidak mengenal agama, tapi akhlak itu penting untuk di depan publik, apalagi di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini kan mengandung proses yang cukup berbeda dengan di luar persidangan, gitu ya. Harus menjaga marwah, saling menjaga marwah itu. Saya kira itu aja. Berarti protes abang diterima ya tadi ya. Bang ya. Terus gimana sih bang pertama kali respon dari majelis hakim ketika protes abang dan? Enggak, majelis hakim kan ini mana tergugat 7-8 kan begitu. Oh saya pak, iya maju kan begitu di dalam sidang, begitu maju kan dilihat. Ini siapa ini siapa kan begitu. Nah, karena salah satu tim lawyer kita melihat bahwa di situ ada nama Firdaus, siapa nama lengkapnya itu, maka diprotes. Saya mengatakan bahwa tidak bisa beracara. Kalaupun mempertahankan pakai law firm dia, kan tetap atas nama dia, kan begitu. Nah dia rupanya kan tidak mau digituin. Artinya merasa terserang, karena terserang dia akhirnya kan biasalah model ya begitu kayak jagoan gitu kan. Wah itu nggak bener. Wah akhirnya ditampalin juga sama rekan-rekan advokat kita, ada Mbak Kurnia, ada Mas Juju ya, ada Mas Sugeng, Mbak Susi. Artinya saling ini, ditambah lagi pengunjung mak-mak yang ngamuk kepada dia. Mamanya siapa bang? Banyak, ada pendukungnya Firdaus. Udah pendukung dari rakyat. Iya, prinsipal. Iya, ngamuk ya mengata-ngatain. Artinya ya macam-macam lah yang dikatain. Jadi saya sempat mencoba melerai dengan bahasa udah. Sekarang ini Ramadan, sudah relax santai. Tapi kan mereka nggak mau gitu loh. Gitu. Nah, lebih parah lagi kalau seorang awalnya pengacara memiliki law firm, sah, bagus itu. Tapi begitu sudah pengacara tersebut yang memiliki law firm dicabut, dibekukan, tidak bisa beracara, bagaimana terus? Pandangan orang juga melihat kan sudah kurang etis, kurang elok, gitu loh. Ya, kalau saya sebaiknya memang ya sudah tidak ada lagi, karena tidak ada urgensinya, gitu. Lebih baik ya tulis dalam sejarah kalau dia pernah menjadi lawyer, karena begitu. Bang, balik lagi ke persidangan tadi ya mungkin. Ya. Pertama kali lihat dia diprotes itu gimana sih bang? Pertama kali apa yang dia dilakukan Firdaus yang sebelum yang tadi abang ceritakan mungkin? Saya begitu masuk, dia di luar selamat sama saya, bang siap bang, selamat ya siap. Terus saya bilang itu, yang lain juga selamat ya, dari pengacaranya Jokowi termasuk pengacaranya gua selamat ya, selamat biasa aja bang ya. Saya nggak terlalu terpikir macam-macam, nggak, biasa saja saya. Nah tahu-tahu dia duduk di pengunjung sidang yang paling depan. Nah itulah yang terjadi. Dia sering memanggil, mungkin katanya anak buahnya atau apa, dengan memberikan kuasa tapi pakai kantor dia, gitu loh. Nah saya tidak melihat memang secara langsung ada nggak tanda tangan dia, tapi tertulis nama dia ada, kata rekan saya. Nah itulah yang saya komplain kepada majelis hakim, bahwa bagaimana sudah
Masa marwah pengadilan ini dibuat mainan gitu loh, marwah hakim dibuat mainan. Oh, saya bilang loh sama majelis hakim bahwa ini yang artinya menyetujui proses laporan ini di atas Anda loh, Mahkamah Agung loh. Mahkamah Agung loh itu. Dari tingkat pengadilan utara itu loh. Masa iya mau mengangkangi kan? Ya, yang bener dong. Kira-kira begitu. Tadi sikap Firdaus tuh gimana sih Bang? Mungkin agak tadi kalau dilihat pintas video ya kayak ramai gitu ya Bang. Oh, Ya. selain mungkin ada kata-kata kasar gak sih Bang yang keluar gitu, atau mungkin ada Iya. naik meja atau seperti apa mungkin Bang sempat? Karena gaduh ya sebegitu rame ya nuding. Wah, lu mau apa lu? Wah, masih. Wah, gitu modelnya begitu. Saya tidak terlalu menanggapi soal itu karena saya tidak mau terpancing dengan person seseorang. Tapi saya melihat seorang bisa tampil itu berdasarkan legalitas. Pikiran saya begitu aja. Saya tidak mau berdebat bahwa itu orang gila, itu orang sinting. Enggak, saya nggak suka begitu. Tapi saya melihat faktanya, kalau memang orang itu sudah dicabut legalitasnya, nggak punya legalitas, ya sudahlah, ngerti. Kalau tidak ngerti ya siap. Kalau dibilang nggak punya akhlak, harus siap dong. Kan begitu. Sama seperti saya misalnya, saya pernah sharing menangani kasus di Singapura dan di Malaysia juga. Tapi kan saya tahu diri dong. Saya lawyer dari Indonesia. Saya tidak boleh masuk di tingkat internasional kalau memang kapasitas saya nggak punya izin. Saya koordinasi, ya kan, sama beberapa rekan lawyer di sana. Tolong nih ada case begini, you pegang. Ceritanya gimana Bang? Saya ceritain. Kan campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya ceritain. You pegang. Nah, itu maksud saya tahu diri. Artinya saya tidak punya legalitas di luar Indonesia. Saya tahu diri. Nggak bisa saya membangga-banggakan diri. Saya pernah menangani kasus. Emang benar pernah menangani, tapi kan bukan menangani secara yuridis, tapi koordinasi. Nah, itulah yang disebut tahu diri. Karena orang ini begini, kalau sudah menyangkut akhlak ini kadang-kadang walaupun salah merasa dirinya benar. Kalau dia itu nggak benar, dia merasa paling benar. Kadang-kadang begitu. Itu yang saya menghindari. Saya tidak mau berdebat soal begitu, tapi biarlah publik menilai yang berintelektual, jurnalis menilai yang berintelektual, bahwa kalau seseorang sudah tidak memiliki izin, tidak memiliki pas berita acara sumpah, apalagi organisasi advokatnya sudah tidak jelas, ya saya kira tahu diri aja lah. Nggak usah artinya memaksakan diri, akhirnya kan bukan cuma sekedar malu, tapi kan nanti dinilai yang macam-macam lah. Gitu. Kalau itu pikiran saya aja. Gitu loh. Berarti Bang, sidang tadi ditunda atau gimana? Kalau ditunda ya. Oh, gara-gara tadi peristiwa tadi ya? Tidak juga. Tapi salah satu garis penundaan besarnya itu begini kata majelis, kami akan tunda 1 minggu yang akan datang. Oke, tanggal 17 dengan agenda tetap, artinya melihat administrasi, belum masuk materi. Terutama administrasi gugatan tergugat 7 dan 8 harus dilengkapi, baik itu identitasnya yang memberikan kuasa, namanya, dan dikuasakan kepada siapa. Itu aja. Nah, baru setelah itu selesai, apakah nanti tanggal 17 itu akan dibacakan gugatan kita, ya kan, atau cukup sudah dengan dia menerima dan silakan dijawab dengan model ECOP. Gitu loh. Saya mungkin tanggal 17 ada acara yang lain karena saya ada urusan di Denpasar. Mungkin saya nggak bisa datang tanggal 17-nya, tapi kan banyak rekan-rekan yang lain datang. Ya, ada lagi kira-kira? Ya, maksudnya penjelasan sedikit gitu Bang, untuk penjelasan Bang. Tadi kan Abang udah menjelaskan gitu prosedur untuk pembuatan law firm, bahwa tidak bahwa, dan Abang tadi bilang bisa gitu orang selain hukum gitu untuk membuat law firm. Nah, tapi kenapa Abang masih maksudnya
masih komplain gitu bang? Saya tidak komplain. Saya menyerahkan semua kekuasaan itu kepada hakim. Kalau menurut itu hakim pantas, harus ada alasan apa? Kan prosedural intelektualnya begitu. Intelektual hukumnya begitu. Nah, kalau hakim meminta pendapat kepada saya bilang nggak boleh. Ya itu tadi saya contohkan. Masa orang biasa mau membuat law firm, tapi yang dimasukkan beberapa pengacara. Apa nggak tersinggung pengacara ini? Dia kan lebih tinggi daripada orang yang membuat law firm. Artinya identitasnya, orang yang masuk di law firm tersebut adalah pengacara aktif, ada BAS. Tapi orang yang membuat law firm bukan pengacara. Ya kan? Bagaimana? Kan nggak matching gitu loh, maksud saya itu begitu. Itu pikiran saya. Tapi bukan berarti saya mengatakan orang biasa buat law firm nggak boleh. Enggak. Tapi itu tadi, kalau Anda membuka sebuah restoran tapi isinya tukang las, orang akan bertanya-tanya, tapi tulisannya ini restoran dengan menu ada. Tapi kalau di dalamnya tukang las, salah? Oh enggak salah karena dia pemiliknya, silakan. Tapi kan orang yang menilai. Itu maksud saya. Tapi ada pernah nggak sih mas sejarahnya orang biasa memiliki law firm? Nggak pernah menemukan. Sampai detik ini saya tidak pernah menemukan orang yang tidak bersarjana hukum dan pengacara itu membuat law firm. Jangankan orang sarjana hukum saja, belum pengacara, masih nggak mau dia buat law firm. Karena kan kepentingannya itu buat apa? Namanya law firm kan dia siap dengan baju seorang advokatnya, seorang lawyer. Loh, saya buat restoran siap dengan menu. Setiap orang yang datang duduk memilih menu itu sudah ada lengkap, pelayanan lengkap, bahkan pada tingkat kenyamanan supaya balik lagi orang itu. Sama orang membuat law firm pasti dia lawyer. Nah, kalau bukan lawyer apa kepentingannya? Saya khawatir kepentingan itu malah disalahgunakan. Itu kira-kira. Untuk pembuatan law firm itu masuk ke undang-undang kefirmaan atau undang-undang Firma, advokasi? jadi gini, harus melalui notaris. Oke. Dari notaris diajukan ke AHU, Departemen Hukum dan HAM. Apakah sudah didaftar? Kalau dulu pengadilan negeri, tapi kan sekarang langsung notaris ke situ, ke AHU. Nah kalau sudah selesai itu, ya sudah tinggal administrasinya berapa, identitasnya berapa, ada NPWP-nya, kan begitu. Kan setiap orang yang mau membuat law firm itu harus punya NPWP pribadi. Baru setelah itu dibuatlah NPWP law firm. Itu kan dua kan. Nah, apakah memenuhi syarat untuk bayar pajak atau nihil? Banyak yang nihil, karena memang pendapatannya tidak memenuhi syarat. Artinya setahun tidak mencapai 500 juta. Nah berarti kan belum kena pajak dong, nihil namanya. Nah itu banyak sekali gitu lah ya. Tapi apakah seorang advokat itu tanpa law firm itu bisa? Bisa. Law firm itu bukan mutlak. Law firm itu prestis. Orang kalau sudah punya kantor ada law firm, wah berarti ada pajak, ada bagus. Artinya law firm itu bukan dilindungi sama undang-undang advokat sebenarnya. Undang-undang advokat 18/2003 tersendiri khusus mengurusi seorang person advokat. Dengan cara apa? Ya ujian. Kan begitu. Setelah ujian semua berhasil, sarjana hukum minimal baru dia disumpah di daerahnya. Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat, seterusnya. Jadi kalau law firm itu dilindungi undang-undang kefirmaan. Ya firma. Tentu kan melalui notaris. Harus melalui notaris, ada NPWP. Setelah itu membuat NPWP law firm. Harus itu wajib. Karena bagi mereka kalau tidak ada law firm itu tidak punya NPWP law firm, mesti ada. Kira-kira begitu, gitu loh ya. Jadi itu dari sisi itu dulu. Tapi kalau dari sisi perorangannya tanpa punya law firm, ya identitas di rumahnya membuat nggak apa-apa. Tidak artinya tidak ada larangan. Jangan deh rumah kamu nih jangan dijadikan kantor. Enggak, tuh boleh aja. Gitu. Cuman
identiknya kalau law firm itu harus di luar rumah. Tersendiri lah. Kalaupun ada rumah misalnya punya tingkat rumah, di atasnya dibuat law firm, silakan. Artinya tersendiri. Tidak kumpul satu rumah gitu ya. Karena apa itu dilarang? Enggak juga ya. Cuma kan menyangkut prestisius, menyangkut orang yang melihat gitu ya. Yang saya tadi katakanlah, atau setidak-tidaknya kalau ada restoran yang mewah tapi menunya kok cuman Indomie sih. Kan nggak matching gitu loh. Apa dia cuman Indomie, es cendol misalnya, teh panas, es teh, kopi. Kan misal restoran kayak gini lah besar, masa menunya cuma begitu? Kan nggak matching juga gitu. Jadi harus semua itu disesuaikan dengan keadaan dan keberadaan. Paling tinggi di antara semua itu adalah akhlak. Kalau Anda memiliki akhlak, kalau menurut Islam, Allah pun tersenyum, pahalanya pun ngalir. Tapi itu kalau memiliki akhlak. Tapi kalau sudah Anda tidak berakhlak, berarti kesombongan itu sudah muncul, bahkan ada, kan begitu. Dan sombong itu adalah musuh Allah. Kenapa? Dia digambarkan zaman setan, iblis, orang pertama, makhluk pertama yang dibuat ya setara dengan para malaikat yang lain sebelum Nabi Adam, tapi disuruh menyembah atas perintah Allah, tidak mau karena merasa dia terbuat dari api, Adam dari tanah. Sehingga dikeluarkan sama Allah. Nah, makanya sifat sombong itu bisa menjatuhkan dirinya dalam banyak hal, dan memang merasa tidak terasa dia melakukan kesombongan tambah menjadi-jadi, kadang-kadang begitu. Nah, itu yang berbahaya, sifat-sifat begitu. Kalau saya gimana? Kalau saya tidak mau berdebat soal orang punya gunung, orang punya laut, orang punya langit, saya nggak mau berdebat. Silakan yang lain. Berarti abang dari awal maaf, apakah kesimpulannya bahwa abang tuh fokusnya ke etika dari Bang Firdaus ini ya, terlepas dari dia punya law firm atau enggak, sebenarnya sah-sah aja bang? Ya boleh-boleh aja, tapi kan orang menilai itu bukan karena ilmu, bukan karena kaya, bukan karena make mobil emas semua, tapi kan akhlak, etika. Ya, sehebat apapun manusia itu, kalau sudah etikanya tidak baik, akhlaknya sudah buruk, sekaya apapun orang akan mencibir, akan membicarakan sampai kapanpun. Sebaliknya, orang ini sederhana tapi akhlaknya baik, orang akan juga membicarakan bahwa orang ini baik. Makanya saya tidak mau berdebat dengan pribadi seseorang, biarlah mereka happy dengan begitu. Tapi saya hanya membatasi pada acaranya. Jadi orang beracara di dalam sidang begini loh, aturannya memang ada, baik di Undang-Undang Advokat maupun di Perma, Peraturan Mahkamah Agung, kan begitu, bahwa begini aturannya. Ya itu aja, dan lain tidak ada, termasuk bagaimana orang diangkat, disumpah melalui BAS tadi, berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Kalau dulu bisa advokat masih di bawah tahun 2000, sebelum ada Undang-Undang Advokat 2003 itu, kalau sudah orang menjadi advokat itu bisa diangkat oleh Menteri Kehakiman. Gitu. Kalau sekarang kan PT, pengadilan tinggi semua. Dan dulu ada perbedaan di bawah tahun 2000 itu, masih tahun 2000 saya, pengacara dengan advokat itu berbeda. Kalau pengacara lokal, tapi advokat se-Indonesia, tapi yang angkat adalah Menteri Kehakiman. Kalau dulu. Sekarang dengan munculnya Undang-Undang Advokat 2003-18, maka orang muda jadi pengacara itu sama dengan advokat, bisa beracara di seluruh Indonesia. Itu hebatnya. Nah, maksud saya dengan begitu kenapa tidak dijaga? Kan, maaf ya, itu kan bagian dari ruhnya kalian dalam bekerja. Nah, kalau ruhnya kalian diacak-acak oleh perbuatan kalian sendiri, ya bagaimana gitu? Kan gitu kan? Nah, itulah makanya integritas, kemampuan, ahli konseptor, pintar bicara, semua kalah dengan akhlak. Akhlak adalah tertinggi. Saya kira itu aja. Bang, terakhir mungkin dari abang ada pesan gak sih terkait kasus tadi kepada Firdaus? Mungkin jika nantinya dia tetap memaksakan di persidangan pengen tetap masuk. Kalau saya bukan cuma kepada Firdaus, kepada siapapun lah ya. Kalau memang tidak memiliki izin beracara atau tidak memiliki berita acara sumpah dan organisasi advokat, ya sebaiknya jangan memaksakan diri masuk kepada siapapun ya. Tidak hanya kepada Firdaus, siapapun. Jadi tahu diri, kan begitu, bahwa memang
tidak memiliki bas atau basnya sudah dicabut, jangan ngotot, karena semakin Anda ngotot, semakin Anda memberitahukan ketelanjangan dirinya Anda kepada publik, gitu, kejatuhannya Anda kepada publik. Bukannya publik malah senang, nah, ya, publik malah ya dianggap nyinyir nanti beritanya, kan begitu, kira-kira begitu. Kalau saya ya, pendapat saya begitu, tapi kan silakan pendapat orang kayak apa. Dan saya pun tidak mau menilai Firdaus begini, ya itu silakan hak Firdaus begitu, karena mungkin dia lebih enjoy untuk demikian, ya itu haknya Firdaus. Cuman saya mengingatkan pada diri saya tidak akan pernah terjadi model seperti Firdaus atau siapapun, karena saya menjaga akhlak, saya menjaga etika. Ya, terlepas ada kode etik di advokat, tapi saya menjaga itu. Sebelum ada kode etik, saya harus bisa menjaga diri saya. Kalau saya nggak punya izin, nggak punya apa-apa, ngapain saya harus memaksakan dirimu menjadi lawyer? Nah, itu kan juga kebohongan. Kebohongan itu kan berdampak pidana juga akhirnya, dan berdampak cibiran banyak orang gitu. Bukannya dikejar media, dengan media itu memberitakan kemana-mana justru senang, itu justru aib bagi saya, itu aib bagi saya. Tapi bagi beberapa orang termasuk Firdaus itu bukan aib, ya kan haknya Firdaus itu. Kira-kira begitulah Ica. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Bang, tambahan nih Bang, mungkin ketika Firdaus ya teriak-teriak gitu, bla 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 bla, pasti kan ada argumentasi yang dilontarkan sama dia. Nah, di titik mana abang ngerasa yang kayak argumentasinya nggak perlu ditanggapin apa segala macam itu, apa abang emang nggak mau sama sekali nanggapin dan nggak peduli atau gimana? Kalau bicara di titik itu, hakim merasa terkejut saya melihat mimik muka majelis. Majelis merasa ini sudah tidak balance, dalam arti ini kacau sudah. Kalau saya sering melihat seorang pengacara muda juga di mana-mana kadang-kadang modelnya begitu. Tapi saya nggak terlalu masuk di acara person pribadi dia, enggak. Jadi sekali lagi silakan happy dengan begitu, ya silakan. Tapi yang jelas ditampalin oleh tim saya dari Mas Cucu, Sugeng termasuk Mbak Kurnia, Susi. Akhirnya dibantah, dikata-katain, kan begitu. Nah, artinya termasuk ada salah satu pengacara dari pihak Aguan, kalau tidak keliru saya lupa ya, menyatakan juga harus diproses orang yang membuat ribut. Yang membuat ribut itu kan bukan dari kelompok kita di sono. Salah satunya dengan Firdaus memberikan law firm dan memaksakan diri menjadi pengacaranya. Nah, itu kan yang tidak benar. Ketidakbenaran itu kan kita sampaikan, kita sentil majelis hakim. Jangan sampai marwah pengadilan itu, marwah proses hukum di situ tuh diacak oleh seseorang yang seolah-olah orang tersebut kebal hukum. Itu kan yang mengkhawatirkan, gitu loh ya. Bukan saya berbicara siapa dia, orang mana, bisa membeli Lamborghini 76, bukan itu. Tapi apapun, pengadilan itu punya marwah tersendiri. Kita hormati aja, apapun putusan itu. Apalagi sudah sampai pada tingkat yang paling mengejutkan, yaitu membekukan bas. Itu sudah pukulan telak yang ya sulit untuk dibantah, saya kira itu aja. Oke, siap. Thank you Bang Azhar. Oke, sama-sama.